siswa-siswi kelas 3 terbaik se-Kabupaten Tapanuli di Kota Sibolga melalui talent scouting. Nah, kira-kira akan menyampaikan terhadap hasil yang diumumkan yang sudah sama-sama kita dengar. Terima kasih. Ini adalah tahap akhir pengumuman dari rangkaian kegiatan PPDB jalur talent scouting yang cukup panjang ya. Tahapannya tadi sudah saya jelaskan bahwa mulai dari penyisihan, kemudian olimpiade, penentuan pemenang olimpiade, kemudian psikotes sampai dengan wawancara, dan alhamdulillah pada hari yang berbahagia ini kita sudah umumkan 20 orang siswa yang lulus talent scouting kategori mendapatkan beasiswa penuh dari Yayasan Matauli tinggal di asrama, dan 20 orang lagi golden ticket sebenarnya sudah lulus, hanya karena memang kemampuan yayasan hanya sanggup memberikan beasiswa bagi 20 orang saja. Jadi yang 20 orang ini terpaksa memang harus berbiaya mandiri dari orang tuanya masing-masing. Dalam kesempatan yang berbahagia ini sebenarnya kalau misalkan ada donatur yang peduli terhadap anak-anak kita, bisa kita kita masukkan menjadi siswa Matauli yang tinggal di asrama. Jadi ini 20 orang terbaik yang jalur beasiswa full maupun yang jalur golden ticket, semuanya adalah siswa terbaik dari Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah. Kita sudah lihat hasilnya luar biasa. Mereka memang anak-anak yang punya potensi, tinggal bagaimana kita melesatkan mereka untuk bisa menjadi orang-orang yang dapat kita harapkan di kemudian hari. Tentunya menjadi tokoh-tokoh nasional keinginan kita ya ke depannya, tokoh-tokoh nasional seperti beliau Pak Faisal Tanjung, seperti beliau Pak Akbar Tanjung, yang berasal anak-anak putra daerah Kota Sibolga maupun Kabupaten Tapanuli Tengah. Nanti kalau dia sudah menjadi tokoh di tahun 2045, 2050 tentunya akan ingat dengan kampung halamannya masing-masing. Tinggal di Tapteng, tinggal di Sibolga, dan pernah sekolah di SMA Negeri 1 Matauli Panda. Nah, kalau ini yang sudah beberapa kali Pak dilaksanakan talent scouting? Ini talent scouting yang ketiga, angkatan ketiga. Jadi yang pertama talent scouting itu di angkatan ke-29, angkatan 30 ya. Talent scouting yang ke-30, kemudian 31, dan sekarang yang angkatan yang ke-32. Jadi ini udah program yang ketiga kalinya. Mudah-mudahan kita lihat semakin progresnya semakin bagus. Kemudian animo dari masyarakat, dari siswa-siswa luar biasa. Kalau talent scouting yang ke-1 ke-2 itu hanya sekitar 20-30 orang saja yang mendaftar. Tapi kalau yang sekarang ini sampai 577 orang siswa se-Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah. Tinggal memang masih terkonsentrasi ya di Pandan ya. Masih terkonsentrasi di sekitar Pandan. Harapan kita nanti rekan-rekan guru yang di kecamatan-kecamatan lain dari Barus, kemudian Mandu Amas, Sorkam, kemudian Pinang Sori, Sibabangun lebih mempersiapkan lagi anak-anaknya sehingga bisa bersaing dengan anak-anak dari kecamatan Pandan. Harapan kita sebenarnya inginnya merata semua kecamatan bisa terwakili. Tapi itulah tadi, kita perlu bekerja keras dengan apa? Tentunya dengan meningkatkan kemampuan anak-anak dalam hal bahasa Inggris, sains, dan matematik. Nah tadi Pak Dedan kami lihat itu dari 20 itu yang dapat beasiswa free 100% itu ada 8 dari SMP Al Muslimin. Nah tentu ini kan jumlah kan sangat tinggi dibanding dengan SMP yang lain. Nah kira-kira kelemahan dari sekolah-sekolah yang lain yang mungkin ini nanti bisa menjadi pelajaran untuk SMP yang lain, di mana nih sehingga mereka bisa sampai 8 Pak dari 20? Yang pertama tentunya adalah kemampuan berbahasa Inggris. Itu yang menjadi faktor penentu. Tujuannya supaya kita tidak repot mempersiapkan anak sampai dengan kualifikasi tertentu. Memang untuk mendapatkan beasiswa ke luar negeri itu skor IELTS-nya minimal 6,5 atau 7,5. Ini pekerjaan yang luar biasa. Kalau anak-anak dari nol, saya pikir 3 tahun sekolah di SMA rasanya tidak mungkin. Tapi kalau dasarnya seperti tadi yang juara 1 kan, jadi kita mempersiapannya lebih mudah. Jadi memang yang pertama disiapkan oleh rekan-rekan kepala sekolah SMP, MTS Sibolga maupun Tapanuli Tengah adalah
kemampuan berbahasa. Nah, yang kedua sainsnya, matematika, fisika, kimia, biologi, dan yang ketiga matematiknya. Tentunya yang lainnya kemampuan bawaan yang harus dilatih, kemampuan internal. Seperti saya sampaikan tadi, resiliensi, kegigihan, semangat, motivasi untuk meraih prestasi. Jadi kadang-kadang anak-anak kan kalau mendapatkan kendala sedikit saja sudah udahlah nggak jadi. Nah, seperti itu nggak akan bisa untuk disaingkan mendapatkan beasiswa ke luar negeri, lulus di luar negeri, kembali ke Indonesia menjadi seorang tokoh. Nggak bisa. Harus punya resiliensi yang tinggi. Kemudian yang kedua adaptasi, bisa mengadaptasi dirinya di lingkungan yang baru. Mereka dari rumah biasa disiapkan oleh orang tuanya, tiba-tiba harus menyiapkan semuanya di asrama dengan luar biasa kegiatan di asrama yang sangat padat. Dari mulai bangun pagi pukul 4, setengah 5 sudah bangun, setengah 7 sudah makan, jam 7 sudah apel, jam 7.30 sudah belajar, pulang dari sekolah tidak ke rumah, tapi pulang ke asrama dengan rangkaian kegiatan yang begitu padat. Perlu daya adaptasi yang baik. Mereka bergaul dengan anak-anak yang berasal dari kabupaten kota, dari provinsi yang lain. Tentunya dengan sifat dan perilaku yang lain-lain. Kalau tidak punya daya adaptasi yang tinggi, saya pikir akan kesulitan untuk beradaptasi tinggal di asrama. Saya bayangkan anak umur 15 tahun biasa disiapkan semacam orang tua, tiba-tiba harus ke lingkungan yang baru. Ini kan perlu daya adaptasi yang tinggi. Yang ketiga, tingkat stres, daya stres. Karena kegiatan banyak, kemudian dalam satu waktu boleh bisa mengerjakan pekerjaan